Merdeka. Jumpa lagi dengan Mr. Sutarno dalam acara Di Sini Saja Belajar PPKN. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini Mr. akan memberikan pengayaan PPKN bersama Mr. Sutarno. Nah, topik kita hari ini spesial. Apa itu? Tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang spesial, yaitu yang pertama, kita akan belajar tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Are you ready? Ready. Apakah kekuasaan itu? Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Nah, kalau kalian punya kemampuan mempengaruhi orang lain, berarti kalian memiliki yang namanya leadership, yaitu kepemimpinan. Ya. Nah, seorang pemimpin pasti punya kekuasaan. Nah, hari ini kita akan fokus pada kekuasaan negara. Nah, apakah kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur rakyatnya. Kemudian kita juga akan belajar mengapa kekuasaan negara itu harus dibagi-bagi. Ada persoalan apa? Ternyata jawabannya ini. Ya, kekuasaan negara harus dibagi-bagi agar penguasanya, siapapun penguasa itu, tidak otoriter. Sehingga suatu negara kalau pemimpinnya tidak otoriter, maka kesejahteraan negara, kesejahteraan rakyatnya akan tercipta. Yang kedua, perlu adanya kontrol. Kalau dibagi-bagi, maka ada kontrol yang bagus. Kontrol dari para pejabat negara maupun rakyatnya. Dan yang terakhir, ada keseimbangan antara penguasa-penguasa negara atau lembaga-lembaga yang ada. Nah, kita akan belajar apa kata John Locke tentang pembagian kekuasaan. Menurut John Locke, pembagian kekuasaan ada 3. 1, legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kedua, eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, federatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili jika ada pelanggaran terhadap suatu undang-undang. Keren ya? Nah, apa kata Montesquieu? Nah, Montesquieu membagi kekuasaan juga menjadi 3, yaitu legislatif, yaitu kekuasaan membuat undang-undang, eksekutif, melaksanakan undang-undang, dan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili jika ada pelanggaran terhadap suatu undang-undang. Nah, kita sudah belajar tentang pembagian kekuasaan menurut para ahli. Sekarang pada satu titik yang maha penting. Mister, bagaimana sistem pembagian kekuasaan di Indonesia? Mau tahu kan? Mari kita belajar kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bahwa pembagian kekuasaan di Indonesia yaitu dibagi 2, yaitu secara horizontal dan vertikal. Apa itu, Mister? Pembagian kekuasaan secara horizontal artinya horizon. Artinya ada kekuasaan yang di pusat, namanya pemerintahan pusat. Dan kekuasaan yang di daerah, namanya pemerintahan daerah. Mereka secara horizontal, mereka bersama-sama punya kekuasaan, melaksanakan kekuasaannya. Walaupun berbeda, mereka ada kesetaraan, yaitu sebagai lembaga negara. Sama-sama melaksanakan kekuasaan, cuma wilayahnya saja yang berbeda. Yang satu di pusat, yang satu di daerah. Nah, siapakah pemerintah pusat itu? Pemerintah pusat adalah di sini ada presiden, DPR, MA, MK, KY, ya, dan tentu MPR. Nah, siapakah pemerintah daerah itu? Nah, mereka adalah para kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, wali kota, dan anggota DPRD. Itu artinya pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, bagaimana secara vertikal? Secara vertikal ini ada tingkatannya. Ada tingkatnya, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Yang di atas itu namanya pemerintah pusat. Dan mereka menentukan pembagian kekuasaan di bawahnya, yaitu namanya pemerintah daerah. Karena posisinya, tingkatannya di atas, mereka disebut pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat ini karena di atas, dia punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk menjalin hubungan yang baik,
kewajiban membina dan kewajiban mengawasi bidang administrasi dan kewilayahan pemerintah daerah. Ingat, ada struktur jenjang hierarkinya, yang pusat dan yang daerah. Yang daerah harus mendengarkan yang di pusat. Yang di pusat harus melindungi yang di daerah. Nah, jelas secara vertikal. Nah, Anda membayangkan, kalau sistem pemerintahan kita seperti ini, ada sesuatu yang harus kalian ingat. Tentu kesulitan seorang Presiden Jokowi untuk memerintah Indonesia yang begitu luas dan begitu banyak sekali suku bangsa dan budayanya. Oleh sebab itu pemerintah meluncurkan jurus sakti namanya desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi artinya pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengurus dan mengatur sendiri pemerintah daerahnya. Tapi ingat, pemerintah daerah tidak boleh mengurusi hal-hal yang penting karena indahnya diurus oleh pemerintah pusat. Apa itu? Urusan politik luar negeri, pertahanan negara, keamanan negara, justisi atau peradilan, agama, moneter, dan fiskal. Nah, ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18 Ayat 5 tentang otonomi daerah. Jelas? Nah, kita sudah menjadi kaya. Kita sudah tahu tentang arti sebuah pembagian kekuasaan di Indonesia. Salam hormat, tetap semangat.